terkait dengan pemilu, apa tugas kita atau apa yang harus kita lakukan setelah pemilu. Perhatikan di sini, seorang thalibul ilmi, seorang muslim sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemilu. Ya. Adapun sebagian ulama yang memang membolehkan karena darurat, ya sudah pada waktu itu aja sudah. Setelah itu selesai sudah. Ya, kita tidak perlu ngurusi apa yang terjadi di sana. Ya. Sepunya wewenang apa kita ngurusi? Di sana ada terjadi kecurangan, terus kamu mau apa? Ya, kan tidak ada kemampuan kita kan? Ya, cukup apa yang menjadi kewajiban kita lakukan selesai. Lah, seorang muslim ya, ketika sudah selesai hal itu, maka hendaklah dia kembali kepada fitrahnya, ya, kembali kepada habitatnya, yaitu thalabul ilmi, dan itu lebih bermanfaat. Ya, seorang muslim hendaklah dia fokus kepada thalabul ilmi. Ya, dan sekali lagi ya, jangan remehkan thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi termasuk salah satu jalan yang mudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hafalkan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan il jannah. Yang fokus sibuk mencari ilmu, ya, atau mau keluar mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Yang sibuk ngurusi kecurangan pemilu ada ya? Kan tidak ada kan? Ya, satu jelas, hadisnya jelas, yang satu masih ragu-ragu dan buram. Maka sekali lagi jangan fokus kepada hal yang tidak ada manfaatnya. Sudah, itu urusan yang lain. Ya, bukan urusan kita. Ya, kemudian yang kedua tadi, apa pertanyaannya? Dosa saat sibuk debat dulu sering mencela paslon satu sama lain, bagaimana tobatnya? Ya, mencela hukum asalnya memang tidak boleh. Ya, baik itu ketika mendekati pemilu, ketika kampanye, ya tetap tidak boleh mencela ya. Saya fanatik dengan paslon ini, urusan ya. Apalagi semuanya muslim, ya haram kita mencela. Ya sudah, cukup kalau semisal ya kita mengambil darurat dari ulama, ya pilih yang menjadi pilihan antum, ya setelah itu selesai, tidak usah ikut-ikutan mencela. Ya, kenapa hadirnamakumullah? Kalau dia seorang muslim, maka urusannya berat nanti di akhirat. Ya. Mencela ini berat urusannya di akhirat nanti. Ya, akan berurusan kita dengan ya orang yang kita cela nanti di akhirat. Ya. Terus bagaimana cara tobatnya? Nah, ini juga pernah kita bahas ya. Ya, kalau kita mencela di depan umum, ya sudah, ya kita ungkapkan permintaan maaf kita di depan umum. Kalau kita mencelanya ya dalam hati saja, ya sudah, ya kita doakan istighfar kepada orang tersebut. Tapi ingat, ya, satu hal penting di sini, ya. Ketika kita menggibai seseorang atau mencela seseorang, terus kemudian ya, orang itu hilang, kita tidak tahu, ya, atau sudah meninggal dunia, bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya, ya, yaitu apa? Yang memintakan ampun kepada orang tadi. Ya, kemudian apa? Bisa juga bersedekah dengan orang tadi. Tapi ingat, ini bukan hal yang menjadikan kita akan termaafkan nanti di akhirat. Ya, karena ini kezaliman sama manusia loh, nggih. Tidak selesai di akhirat. Nah, terus apa faedahnya kita mintakan ampun kepada dia? Faedahnya apa kita sedekah dengan namanya? Bisa jadi kita berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai usaha benar-benar kita daripada apa? Kita bertobat dari apa yang kita lakukan. Bisa jadi nanti di akhirat Allah memberikan ganti kepada orang yang kita cela tadi semisalnya. Ya. Tidak ada hal yang mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang dulu yang mencela kamu. Ya. Silahkan pahalanya mau diambil atau tak ganti ini, misalkan gitu. Ya. Atau diganti surga dengan tingkat seperti ini. Kira-kira kemungkinan dia akan milih surga. Sudah ya Allah, saya lupakan orang ini sudah wis. Ya, karena bagi balasannya adalah surga. Lah itu harapan kita. Kenapa? Karena kezaliman tidak akan selesai. Maka sekali lagi tadi mencela haram sudah. Ya, tidak boleh kita mencela seorang muslim. Ya, maka sekarang gimana? Ya sudah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan kebaikan kepada orang tersebut, dan kalau memang punya kesempatan rezeki, ya bersedekah dengan nama orang tersebut. Ya, wallahu taala alam.